Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Waalaikumsalam. walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh kepengurusan, yang saya hormati Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan penyeliah halal, dan yang saya hormati Ibu Ayi sebagai MOT dan fasilitator pada sesi kali ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada sesi pembahasan tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, eh, kurang lebih sekitar 2 jam atau 1 jam 45 menit. Insya Allah kita sampai pukul 14.15, Bapak Ibu, pada hari ini. Eh, Tentu pembahasan tentang halal haram dan fatwa ini sangat penting, terkait dengan sertifikasi halal yang sekarang gencar dilakukan oleh pemerintah. Umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya. Nah, di antara ajaran agama yang harus diperhatikan dan diaplikasikan dalam kehidupan keseharian adalah terkait dengan apa yang dikonsumsi, yaitu harus halal, dan apa kehalalan dari apa yang dikonsumsi dan kesucian dari apa yang dikenakan. Nah, ini kalau kita di Indonesia ada satu undang-undang yang mengatur tentang sistem jaminan produk halal, yaitu Undang-Undang nomor 33 tahun 2012, dan direvisi dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2020. Nah, ini merupakan terobosan untuk melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Dari undang-undang tadi kemudian ada satu badan yang khusus menangani tentang isu halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang dalam menjalankan tugas fungsinya bersinergi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan juga dengan eh, lembaga dan instansi lain yang terkait. Tentu BPJPH ini menjadi garda terdepan dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berbicara tentang konsep halal haram perlu kita kaitkan dengan maqasid syariah, tujuan dasar atau tujuan syariat Islam yang para ulama memformulasikan ke dalam 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat, hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima, hifdzun nasab, melindungi keturunan. Nah, kaitannya dengan hifdzuddin, melindungi agama, artinya setiap orang yang memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang dia konsumsi, aspek kesucian dari apa yang dia kenakan, berarti dia menjaga ajaran agama yang diyakininya, menjaga ajaran agama Islam yang merupakan agamanya yang dianut. Nah, ini bagian dari hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga nyawa. Setiap kita ini hanya mempunyai satu nyawa, tidak mempunyai ganti atau serep, ya. Maka dari itu harus betul-betul
menjaga nyawa tadi agar jangan sirna sia-sia. Melindungi nyawa ini kalau kita kaitkan dengan masalah fikih misalkan, para ulama mengharamkan al-madharat, segala sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa. Itu hukumnya secara fikih haram, seperti racun. Nah, ini haram dikonsumsi karena itu membahayakan dan mengancam nyawa seseorang. Itu kaitannya dengan hifdzun nafas. Kemudian masih kaitan dengan hifdzun nafas juga ya, kita mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan standar gizi, artinya memenuhi kebutuhan energi kita sehari-hari. Kita makan 2-3 kali sehari. Nah, itu bagian dari hifdzun nafas, menjaga hak hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal, fungsi akal. Jadi akal manusia ini menjadi titik keistimewaan manusia dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya. Manusia dibanding dengan pegunungan, dengan bebatuan, dengan pepohonan, dengan lautan, dengan apapun di alam semesta ini, keunggulan manusia ada pada akalnya tadi. Jadi manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paripurna. Dalam penegasan Al-Qur'annya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan dalam bentuk yang sempurna, yang paripurna. Nah, tadi titik keistimewaannya ada pada akalnya. Nah, maka dari itu kita berkewajiban untuk menjaga fungsi akal. Jangan sampai fungsi akal ini tidak maksimal, apalagi tidak berfungsi sama sekali. Jadi harus betul-betul dijaga. Makanya secara fikih para ulama mengharamkan al-muskirat, segala sesuatu yang memabukkan, baik itu benda cair ataupun benda padat. Benda padat ataupun benda cair. Contoh yang benda padat seperti ganja, opium, atau pil-pil yang narkoba itu, nah itu memabukkan dan itu haram dikonsumsi. Contoh yang benda cair, berbagai jenis merek minuman yang memabukkan. Nah, itu juga haram dikonsumsi. Itu bagian dari hifdzul akal, menjaga akal, fungsi akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, melindungi harta. Sesedikit apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun harta kita yang miliki, dalam menggunakannya harus berdasarkan kebutuhan, tidak berdasarkan keinginan. Jadi dalam fikih Islam itu ada istilah adamul israf wa taktir. Tidak boleh boros dan tidak boleh pelit. Nah, itu konsep untuk menggunakan harta yang kita miliki. Artinya pada manhaj tawassut yang moderat. Makanya kalau kebutuhan berapapun nominalnya, kita perjuangkan dan kita tasarrufkan. Tapi kalau keinginan sesedikit apapun nominalnya, kita pertimbangkan matang-matang dan apakah perlu kita tasarrufkan atau tidak perlu kita tasarrufkan. Nah, itu konsepnya. Makanya kaitan dengan konsep halal haram ini, bisa saja satu makanan yang halal, bahkan sudah bersertifikat halal, tapi ketika dikonsumsi berubah menjadi haram karena misalkan uh, ada faktor israf, menghambur-hamburkan harta. Misalkan orang biasa makan siang cukup 1-2 porsi, tapi satu ketika makannya sampai 10 sampai 11-12 porsi sekaligus dalam waktu bersamaan. Nah, ini bisa hukumnya berubah menjadi haram, walaupun yang dikonsumsi itu halal, karena faktor tadi adanya israf, menghambur-hamburkan harta. Nah, ini dalam kaitan dengan hifdzul mal, menjaga harta.
Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi yang memahami halal haram dan yang mengamalkan untuk kehidupan keseharian tentang halal haram ini bukan hanya diri kita saja, akan tetapi juga keluarga kita. Istri, suami, anak, cucu kita semuanya itu agar memahami konsep halal haram dan mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan keseharian. Nah, bahkan kalau kaitkan dengan uh, aspek kemanusiaan, uh, ada kaitan dengan hifdzun nasab juga, bahwa Rasulullah ini menegaskan bahwa apa yang dikonsumsi oleh kita itu bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dahaga saja, akan tetapi juga eh, apa yang kita konsumsi itu akan menjadi bagian darah yang mengalir dalam tubuh kita, dan itu akan mempengaruhi karakter dan watak seseorang. Jadi baik buruknya karakter watak seseorang itu bisa dipengaruhi oleh apa yang dia konsumsi. Kalau yang dia konsumsi perkara yang halal, halalan thayyibah, maka berpotensi orang tadi menjadi pribadi yang baik. Kalau yang dikonsumsi adalah sesuatu yang haram, maka berpotensi orang tadi berkepribadian buruk. Artinya tidak, karakter wataknya itu tidak baik. Nah, ini maqasid syariah, tujuan syariat. Yang tadi ada 5, hifdzuddin, melindungi agama, hifdzun nafas, melindungi nyawa, hifdzul akal, melindungi akal, hifdzul mal, melindungi harta, hifdzun nasab, melindungi keturunan. Kemudian ada kaidah maqasid syariah. Nah, ini masih terkait maqasid syariah, bahwa setiap hukum syar'i, hukum Islam ini mempunyai maksud atau tujuan. Nah, tujuannya ini baik secara detail ataupun secara global. Contoh misalkan tujuan hukum wajibnya zakat. Misalkan zakat fitrah. Zakat fitrah kan mengeluarkan makanan pokok berupa nasi atau gandum atau sagu dengan takaran tertentu untuk orang-orang yang membutuhkan di malam Idul Fitri, akhir Ramadan, pada malam 1 Syawal. Nah, ini di antara tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa dan harta. Nah, itu tujuan, artinya ada tujuan, ada maksud. Kemudian hierarki kemaslahatan. Hierarki kemaslahatan ini ada 3. Ada doruriyat primer, hajiat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Doruriyat primer, hajiat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Yang doruriyat ini harus dipenuhi, tidak boleh tidak dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi nanti bisa berakibat fatal. Kalau kita kaitkan dengan konsumsi sehari-hari, yang doruriyat ini adalah karbohidrat atau karbo. Ada nasi, ada jagung, ada ubi, atau gandum, sagu. Nah, ini suatu yang kategorinya adalah primer atau doruriyat. Artinya ketika kita makan sehari-hari harus ada unsur karbonya. Jangan sampai tidak dipenuhi. Kemudian yang kedua, hajiat, sekunder. Nah, sekunder ini sebaiknya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, memang tidak sefatal yang doruriyat atau primer tadi. Tapi menjadikan tidak nyaman. Nah, kurang lebih seperti itu. Contohnya, kalau dalam konteks makanan tadi, lauk pauk, ada ikan, ada daging, ada telur, ada sayur, ada buah, nah, itu semua, ada tahu tempe. Nah, itu semua adalah bagian dari hajiat atau sekunder yang sebaiknya dipenuhi karena untuk memenuhi standar gizi kesehatan kita. Kemudian yang tahsiniyat tersier adalah pelengkap, sebagai pelengkap saja. Jadi kalau tidak dipenuhi ya tidak masalah. Tapi kalau dipenuhi akan menjadikan lebih sempurna. Kalau makan ada sausnya, ada kecapnya, ada sambelnya,
ada bawang gorengnya, ada kerupuknya. Nah, ini menjadi lebih lahap, makannya lebih nikmat. Tapi kalau tidak dipenuhi juga tidak masalah. Karena itu hanya dalam kategori tahsiniyat atau tersier. Nah, yang tiga hierarki kemaslahatan ini tadi doruriyat primer, hajiat sekunder, dan tahsiniyat tersier, itu skala prioritasnya harus diperhatikan. Jangan sampai dibolak-balik. Jangan sampai yang tersier diperjuangkan mati-matian, sementara yang doruriyat, yang primer ditiadakan. Atau yang sekunder hajiat, asal-asalan, sementara yang tahsiniyat tersier dilengkapi secara menyeluruh, misalkan secara maksimal. Nah, ini hierarki kemaslahatan yang harus diperhatikan dalam kehidupan keseharian, termasuk kaitannya dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian ada konsep maslahat mafsadat. Maslahat ini adalah suatu yang bermanfaat, mafsadat adalah sesuatu yang berbahaya. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan para ulama ketika melakukan proses istinbatul ahkam asyariyah, mengambil kesimpulan hukum fikih. Jadi ketika ingin berfatwa, ada orang yang bertanya, kemudian ulama ingin menjawab fatwa tersebut, atau kaitannya dengan fatwa produk halal misalkan. Nah, ini nanti di antara pertimbangan para ulama adalah tadi konsep maslahat dan mafsadat tadi. Kemudian berikutnya adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syar'i, ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib harus dikerjakan, sunnah anjuran dikerjakan, haram harus ditinggalkan, makruh anjuran meninggalkan, dan mubah netral. Tidak ada anjuran atau kewajiban untuk mengerjakan atau meninggalkan. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham dan ini merupakan hal yang familiar di kalangan umat Islam tentang hukum syar'i. Nah, contoh yang wajib misalkan puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menahan lapar dahaga, tidak makan, tidak minum di waktu tertentu selama 1 bulan. Nah, itu wajib. Kalau ada orang tidak berpuasa sengaja penuh dengan kesadaran, maka akan berdosa. Kemudian sunnah. Sunnah ini hanya anjuran saja untuk mengerjakan. Contohnya seperti mengawali buka puasa dengan makanan yang rasanya manis. Makanya buah kurma ketika datang bulan suci Ramadan itu sangat diburu oleh orang-orang untuk takjil, untuk berbuka puasa, mengawali buka puasa. Itu sunnah. Nah, tidak hanya buah kurma, misalkan ada kolak pisang, ada sirup, apapun yang rasanya manis, itu boleh, artinya bisa menjadi kesunahan ketika mengawali buka puasa. Kemudian haram, contohnya mengkonsumsi sesuatu yang najis, bangkai misalkan najis, itu hukumnya haram dikonsumsi. Haram ini kebalikannya wajib. Kalau wajib harus dikerjakan, haram harus ditinggalkan. Kalau ada orang sengaja sadar tidak ada uzur mengkonsumsi sesuatu yang najis, maka hukumnya haram dan berdosa, maka dia berdosa. Kemudian makruh. Makruh ini anjuran untuk meninggalkan. Makruh ini kebalikannya sunnah. Kalau sunnah anjuran mengerjakan, kalau makruh anjuran meninggalkan. Nah, contoh makruh, misalkan mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat ketika ingin berkumpul dengan orang banyak. Ingin datang kondangan, atau arisan, atau rapat secara offline, ini makruh. Kita makan jengkol terlebih dahulu. Atau ingin berangkat sholat Jumat, ingin sholat berjamaah di masjid, kita makruh makan buah durian dulu.
Karena nanti tidak semua orang yang akan bertemu dengan kita suka dengan aroma durian, hobi makan jengkol. Tidak semuanya seperti itu. Nah, makanya ini makruh. Kemudian mubah. Mubah ini, makruh ini kebalikannya sunnah tadi ya. Jadi makruh anjuran meninggalkan, kalau sunnah anjuran mengerjakan. Kemudian mubah. Mubah ini netral. Kalau kita ilustrasikan mobil atau kendaraan roda 4, ini mubah ini posisi netral, parsnelengnya ini. Parsnelengnya netral, artinya tidak ada perintah keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Begitu juga tidak ada anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan. Contohnya makan, minum, ngobrol, tidur, jalan-jalan. Ini semua mubah. Artinya kalau ingin melakukan boleh, tidak melakukan juga tidak apa-apa. Tapi nanti dari yang mubah ini bisa berubah menjadi wajib, misalkan. Atau mubah berubah menjadi haram, misalkan. Bisa. Nah, ini tergantung konteks, tergantung situasi dan kondisi. Mubah berubah menjadi wajib, misalkan makan ini mubah. Tapi bagi orang sakit yang kata ahli medis dokternya harus makan, tidak boleh tidak makan, bahkan makannya harus tepat waktu, maka makan bagi orang tersebut hukumnya wajib. Mubah berubah menjadi haram, contohnya makan ini mubah, boleh. Tapi kalau ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta, maka makan tadi berubah menjadi haram. Mestinya 1-2 porsi cukup, kok makannya 12-13 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, ada unsur israf, akhirnya makannya menjadi haram. Nah, itu mubah. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berarti halal haram ini termasuk bagian dari hukum syar'i. Halal diperbolehkan, haram dilarang. Kemudian menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Kemudian halal haram merupakan isu penting dalam ajaran agama Islam, khususnya saat ini, dan terkait sertifikasi halal, dan tentu ada kaitan erat dengan maqasid syariah, tujuan syariat. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada 3 barometer untuk melihat urgensi halal haram. Seberapa urgennya konsep halal haram sehingga pemerintah kita di Indonesia dan juga pemerintah di negara-negara muslim yang lainnya, negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya, gencar melakukan proses sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa yang akan diedarkan di tengah masyarakat kita. Nah, ini kita ingin melihat dari 3 barometer. Barometer yang pertama adalah dari Al-Quran, ayat Al-Quran. Ada 2 ayat Al-Quran yang saya cantumkan di sini dalam makalah. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini Quran Surat Al-Baqarah. Ayat ini terkait dengan konsep halal. Ada penegasan halalan thayyiba tadi dalam ayat yang saya bacakan. Jadi perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Nah, nanti saya akan jelaskan detailnya apa itu halalan thayyibah. Nanti ada slide yang kita bahas tentang ini. Kemudian ayat yang kedua, ini terkait dengan konsep halal haram.
yang menjadi barometer urgensi dari hal haram adalah ayat 173, masih surat Al-Baqarah. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain asma Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, jadi ayat yang kedua ini terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan keharamannya. Di antaranya adalah bangkai. Bangkai binatang, apalagi bangkai orang. Haram dikonsumsi. Kemudian darah, haram dikonsumsi. Lahmal khinzir, daging babi, juga haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan daging binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Artinya disembelihnya misalkan dengan menyebut selain asma Allah. Maka statusnya menjadi bangkai. Dan dagingnya haram dikonsumsi. Nah, itu beberapa hal yang ditegaskan keharumannya melalui ayat 173 surat Al-Baqarah tadi. Nah, jadi ayat yang kedua ini terkait dengan konsep haram, ayat yang pertama terkait dengan konsep halal. Barometer yang kedua adalah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini ada dua hadis Nabi yang saya kutip, yang saya cantumkan. Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fisyubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas, perkara yang haram juga telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram. Nah, ini hadis yang baru saya baca tadi menjadi inspirasi utama program sertifikasi halal, baik di Indonesia maupun di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Jadi adanya sertifikat halal itu di antara inspirasi utamanya itu, di antara inspirasinya itu adalah hadis ini. Innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, kalau jelas, artinya apa? Orang muslim itu juga mengidentifikasi berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan juga harus jelas, harus mudah mengidentifikasinya. Makanya dengan ada sertifikat halal pada kemasan produk-produk yang dipasarkan, diedarkan, siapapun akan dengan mudah untuk mengidentifikasi mana produk makanan minuman yang halal sesuai dengan koridor syar'i, mana yang tidak sesuai dengan koridor syar'i. Jadi dengan adanya logo halal, orang awam sekalipun sangat mudah untuk memahami dan mengidentifikasinya. Nah, ini makanya hadis yang pertama ini hadis yang menjadi inspirasi utama adanya program sertifikasi halal. Nah, juga dalam hadis tadi ada disinggung masalah syubhat. Syubhat ini ya intinya sesuatu yang masih abu-abu, yang orang awam, orang-orang pada umumnya harus ekstra hati-hati.
Karena yang syubhat ini menjadi domain para ulama ketika untuk diijtihadi, difahami secara detail oleh para ulama yang kemudian nanti akan dijelaskan apa hukumnya. Nah, itu yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah hadis riwayat Imam Muslim, kullu dzinabin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam hukumnya haram. Nah, ini hadis yang terkait dengan konsep haram. Nah, disinggung dalam hadis tadi ada binatang buas bertaring seperti buaya, seperti harimau, serigala, kemudian unggas bercakar tajam seperti burung elang, burung garuda, burung gagak. Itu semua dagingnya haram dikonsumsi. Artinya hadis yang kedua ini terkait dengan konsep haram. Jadi tadi ada 2 ayat Al-Quran dan 2 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan konsep halal haram. Nah, ini Bapak Ibu para peserta hanya sekedar contoh saja. Artinya kalau Bapak Ibu menelaah lebih jauh dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, mencari ayat dan hadis yang terkait dengan konsep halal haram, pasti Bapak Ibu akan menemukan lebih banyak lagi. Bukan hanya 2 ayat, 2 hadis. Tapi lebih banyak lagi. Nah, ini yang saya cantumkan hanya sekedar contoh saja. Kemudian barometer yang ketiga, dalam rangka melihat urgensi halal haram, adalah maqalah ulama, statement ulama. Saya mencantumkan ada 3 statement ulama dalam bentuk kaidah fikih. Yang pertama, al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrim. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Jadi apapun kalau bermanfaat, hukum asalnya halal. Apapun kalau berbahaya, hukum asalnya haram. Nah, itu hukum asal. Nanti bisa saja dari hukum asal itu berubah ke sebaliknya. Tapi dalam konteks tertentu. Misalkan konteks darurat. Nah, ini sebagaimana yang statement ulama atau kaidah fikih yang saya cantumkan yang kedua, ini terkait dengan keadaan darurat. Kaidahnya yaitu ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi selama konteksnya itu darurat, ya kita boleh mengkonsumsi sesuatu atau melakukan sesuatu. Tapi tentu kalau darurat harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Misalkan ada orang lagi makan, saking lahapnya makan sampai tersedak. Nah, ini tersedak ini jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa. Dan harus segera dicarikan solusinya. Karena kalau tidak segera diatasi, tersedak ini bisa berbahaya, bisa mengancam nyawa seseorang. Dalam hitungan menit bisa meninggal dunia karena tidak bisa bernafas. Nah, misalkan ketika tersedaknya kemudian di sekitarnya tidak ada air yang halal, tapi adanya air yang najis, air yang haram. Nah, karena konteksnya darurat, dia tersedak harus segera diselesaikan, maka dia boleh mengkonsumsi atau minum yang haram tadi, tapi hanya untuk menghilangkan tersedaknya saja. Jadi dikira-kirakan sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, itu konteksnya adalah darurat. Jadi darurat boleh melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan sesuai dengan tingkat kedaruratannya. Kemudian statement ulama yang ketiga adalah idza istamal halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Ini maksudnya gimana? Nah, kita lihat pada contohnya Bapak Ibu para peserta. Jadi begini, misalkan ada orang punya potongan daging ayam
hasil sembelian secara syar'i. Tujuannya mau dimakan, dimasak dan dimakan. Nah, ini potongan daging ayam ini halal hasil sembelian. Pada saat yang sama dia juga punya potongan daging ayam mati, bangkai. Ini haram, najis. Tujuannya untuk dijadikan pakan ternak atau dijadikan pupuk kandang. Tidak dimasak ya, tapi pakan ternak atau pupuk kandang. Nah, sebelum diproses, baik yang halal tadi dimasak atau yang haram tadi dijadikan pupuk, ternyata tercampur potongan daging ayam ini. Nah, tercampur, kemudian tragisnya pemiliknya ini tidak mampu membedakan mana potongan daging ayam yang halal, hasil sembelian syar'i, yang rencananya mau dimasak dan dikonsumsi, mana potongan daging ayam yang bangkai, yang najis, yang rencananya untuk pakan ternak atau pupuk kandang. Nah, dalam keadaan tercampur kemudian dia tidak mampu untuk membedakan, maka berlakulah kaidah fikih ini, idza istamal halal wal haramu hudibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini tiga kaidah fikih yang merupakan statement ulama terkait dengan urgensi halal haram. Berikutnya Bapak Ibu para peserta, ada istilah makanan yang halal dan thayyib. Halalan thayyiba. Nah, ini istilah halal berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Kemudian istilah thayyib berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya, dan lain-lain. Kemudian tidak madorot bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal dan elegan. Jadi kalau mencuri itu kan haram, tidak dengan mencuri. Tapi nanti harus elegan. Nah, ini nanti kita lihat contohnya, ada makanan yang halalan thayyibah, halal baik, ada makanan yang halalan ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Nah, ini kita lihat kalau yang halalan thayyibah, misalkan ada orang makan kue, kuenya didapat secara elegan. Dia masak sendiri, bikin sendiri, atau dia membeli dari satu toko, dari satu tempat, atau dikasih dari orang lain, dari temannya, dari keluarganya. Kemudian kondisi makanan tadi masih layak dikonsumsi. Nah, kemudian dia makan. Nah, ini dia makan makanan tadi itu halalan thayyiban. Kemudian contoh yang halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Misalkan sama kue tadi dia masak sendiri atau dia beli atau dikasih dari orang lain, tapi kondisinya itu sudah tidak layak dikonsumsi. Kemudian dia maksa makan kue tadi atau makanan tadi. Nah, ini dia makan sesuatu yang halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Biasanya setelah makan yang makanan sudah agak kadaluarsa seperti itu ya, ada imbas misalkan kepalanya agak pening atau perutnya agak mual dan seterusnya. Itu halal ghairu thayyib. Atau misalkan makanannya masih layak dikonsumsi, tapi cara mendapatkannya tidak elegan. Dia minta dari temannya atau dari keluarganya dengan secara paksa, sehingga diberikan tidak setulus hati, ngosok istilahnya. Nah, kemudian dimakan makanannya, maka dia makan halal ghairu thayyib, makan sesuatu yang halal tapi tidak baik. Nah, itu tentang halal dan thayyib. Ada juga ini ayat-ayat dalam surat Al-Maidah. Kalau tadi sebelumnya surat Al-Baqarah, ini surat Al-Maidah yang menyinggung tentang halalan thayyibah. Ayat 88 surat Al-Maidah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah.
Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada. Nah, ini tentang halal dan thayyibah. Berikutnya ada sebab keharaman sesuatu. Saya mencantumkan ada 6, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati. Yang pertama dari sebab keharaman sesuatu adalah an-najis. Karena najis. Darah, nanah, muntah-muntahan, bangkai itu najis. Haram dikonsumsi. Awil mutanajis atau mutanajis, terkena najis. Sesuatu atau barangnya sih suci, tapi terkena najis. Dalam kondisi terkena najis, belum disucikan, maka hukumnya haram dikonsumsi. Ada orang bawa sayuran, tomat atau mentimun, mau dimakan. Sebelum dimakan jatuh tomat atau mentimunnya, jatuh menimpa kotoran binatang. Dalam keadaan terkena kotoran binatang, itu namanya mutanajis, terkena najis. Belum disucikan, belum disiram air, maka hukumnya haram dikonsumsi. Karena mutanajis, terkena najis. Tapi kalau nanti dibersihkan, disucikan, bersih lagi, suci kembali, ya kembali halal dikonsumsi. Berikutnya al-qadar awil khobath, kotor dan jijik, seperti kecoa dan belatung, haram dikonsumsi karena kotor dan jijik. Kemudian ad-darar, membahayakan, seperti racun, mengancam nyawa seseorang jika dikonsumsi. Ini haram hukumnya. Kemudian al-iskar, memabukkan, seperti khamar, narkoba, ini memabukkan, haram dikonsumsi. Kemudian al-muftarisah, binatang buas. Binatang buas ini juga haram dikonsumsi. Ada buaya, ada serigala, ada gagak, elang, dagingnya haram dikonsumsi. Bahkan kalau ada orang menyembelih seekor harimau misalkan, secara syar'i penyembelihannya, membaca basmalah dan seterusnya, ya tetap dagingnya haram dikonsumsi. Kenapa? Karena harimau termasuk al-muftarisah, binatang buas. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi, seperti katak, sesilia, ini haram dikonsumsi karena kategori amfibi, binatang yang hidup di dua alam, di air dan di darat. Tapi nanti untuk menentukan seekor binatang itu amfibi atau bukan, yang mempunyai kewenangan adalah pakar binatang, bukan pakar fikih. Jadi kalau kata pakar binatang, binatang A, binatang B termasuk kategori amfibi, maka secara fikih hukumnya juga hukum binatang amfibi. Artinya haram dikonsumsi. Tapi kalau misalkan ada binatang yang secara kasat mata kelihatan keluar masuk air dan darat, tapi oleh pakar binatang dinyatakan binatang tersebut bukan amfibi, maka secara fikih hukumnya tidak serta-merta diterapkan hukum binatang amfibi hidup di dua alam. Haram tadi. Walaupun kelihatan secara kasat mata keluar masuk air. Nah, nanti dilihat dari aspek lainnya, ada nggak yang menjadikannya haram. Karena dari pakar binatang menyatakan bahwa itu bukan kategori amfibi. Walaupun sekilas keluar masuk air, misalkan. Nah, ini ada 6 hal yang menjadi sebab keharaman sesuatu. Berikutnya, Bapak Ibu para peserta, ada suci najis. Jadi istilah suci najis ini sangat erat terkait dengan istilah halal haram. Makanya perlu dibahas di sini. Suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, baik kecil maupun besar, hadas kecil dan besar. Jadi kalau suci dari hadas baik kecil besar ini tidak secara langsung terkait dengan pembahasan kita halal haram,
Tapi kalau yang suci dari najis, nah ini najisnya ini ada uh, keterkaitan erat dengan konsep halal haram. Jadi najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Ini macamnya najis, Bapak Ibu. Ada tiga. Ada najis mukhaffafah ringan, najis mutawasito sedang, dan najis mughalladhah berat. Ringan, sedang, dan berat. Mukhaffafah, mutawasito, dan mughalladhah. Yang ringan contohnya air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, masih hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Ini hukumnya najis mukhaffafah, najis ringan. Cara mensucikan satu objek yang terkena najis mukhaffafah, misalkan ada lantai rumah kita terkena najis mukhaffafah, najis ringan, maka cara mensucikannya cukup dengan menciprati air, tidak perlu menyiramkan air. Jadi kalau ada air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja di lantai rumah kita, misalkan ya silakan dilap dulu, karena ainun najasanya harus hilang ini, bentuk najisnya ini, cairannya, dilap pakai tisu atau pakai kain, misalkan setelah kering, setelah tidak ada air seninya, setelah itu disucikan dengan diciprati air. Diciprati tidak disiramkan, misalkan itu bisa menjadi suci. Atau kalau mau langsung disiramkan juga boleh. Tapi maksudnya yang mukhaffafah ini dengan diciprati air pun bisa, boleh. Bisa menjadi suci. Satu objek yang terkena najis, mukhaffafah ringan. Nah, kemudian yang mutawasito. Mutawasito ini yang sedang. Yang sedang ini contohnya adalah kotoran binatang, kotoran orang, darah, nanah, dan kebanyakan najis-najis yang ada di sekitar kita itu kategorinya adalah mutawasitoh, najis sedang. Nah, cara mensucikan satu objek yang terkena najis mutawasitoh adalah dengan menyiramkan air sampai bersih. Sampai ainun najasanya hilang, bentuk najisnya hilang. Apakah warnanya, atau baunya, atau rasanya. Hilang semua, disiram dengan air. Tidak cukup diciprati air, tapi harus disiram dengan air. Ini najis mutawasitoh, najis sedang. Kemudian yang ketiga, najis mughalladhah, najis berat. Ini najis dari unsur anjing dan babi. Air liurnya, kotorannya, darahnya, cairan tubuhnya, atau bahkan bersentuhan kita dengan anjing atau babi dalam keadaan basah, kitanya yang basah atau anjing babinya yang basah, atau kedua-duanya basah, itu dapat mengkontaminasi najis. Nah, najis mughalladhah ini cara mensucikannya jika ada satu objek, misalkan piring, sendok, garpu, gelas, misal, atau pisau di tempat kita terkena najis mughalladhah, najis berat, maka cara mensucikannya adalah dengan membasuhnya 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Bisa siraman pertama atau siraman ketujuh, atau siraman keberapapun, siraman ketiga, kelima, pokoknya salah satunya dicampur dengan debu. Nah, itu najis mughalladhah, najis berat. Nah, nanti kalau sudah dibersihkan 7 kali siraman, salah satunya dengan debu, maka kembali suci, boleh dimanfaatkan. Kemudian relasi antara suci najis dengan halal haram. Saya mencantumkan ada 3 relasi. Yang pertama, bahwa sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Contoh, makanan atau minuman yang terkena najis, kotoran binatang, ya walaupun asalnya halal, maka menjadi najis ketika terkontaminasi oleh najis. Kalau nanti bisa disucikan lagi dengan air disiram, maka ketika suci kembali halal dikonsumsi. Tapi kalau tidak bisa disucikan, ya sudah bablas. Artinya
seterusnya menjadi haram dikonsumsi karena terkena najis. Kemudian yang kedua, relasi antara suci najis dengan hal haram adalah sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Jadi ada sesuatu itu suci tapi haram dikonsumsi. Contohnya seperti narkoba. Suci. Daun ganja ini suci, daun ganja. Atau opium. Tapi kalau dikonsumsi haram, tidak boleh. Karena ada unsur iskar. Nah, kemudian halal haram identik dengan konsumsi, suci najis identik dengan pemakaian. Digunakan. Jadi kalau makanan ini hukumnya apa nih? Oh, makanan ini halal atau haram. Tapi kalau pakaian yang digunakan, ini baju ini suci atau najis? Oh, itu suci, itu najis, dan seterusnya. Nah, namun demikian, istilah sertifikat halal yang program sertifikasinya begitu gencar dilakukan di Indonesia dan di berbagai negara berpenduduk muslim lainnya, sertifikat halal itu mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan juga mencakup sesuatu yang digunakan atau dikenakan. Jadi kalau makanan minuman ini jelas ada sertifikat halal ya karena dikonsumsi. Nah, kosmetik ini kan tidak dikonsumsi, digunakan untuk kebutuhan di luar tubuh kita. Nah, ini di luar tubuh manusia. Nah, itu perlu juga sertifikat halal karena kaitan suci najisnya tadi. Nah, ini tapi sertifikatnya namanya sertifikat halal. Atau misalkan ada freezer lemari es yang berlogo halal. Nah, kenapa? Karena menurut pakar elektronik, komponen pendingin dari freezer lemari es itu ada yang terbuat dari unsur babi, ada yang terbuat bukan dari unsur babi. Nah, kalau terbuat dari unsur babi, ini kan berakibat fatal. Nanti apa-apa yang ada di dalam freezer kulkas tadi bisa terkontaminasi najis. Dan najisnya mukholatun, najis berat. Nanti riskan untuk disucikan. Sayuran, buah-buahan, daging-dagingan, kue-kuean yang ada di kulkas freezernya nanti terkontaminasi najis mukholatun. Karena ada komponen pendinginnya terbuat dari unsur babi. Makanya yang freezer kulkas yang seperti ini tidak bisa diberi logo halal. Tapi ada freezer kulkas lemari es yang komponen pendinginnya itu tidak terbuat dari unsur babi. Nah, ini yang diberi logo halal. Artinya, ketika digunakan, maka tidak mengkontaminasi najis apapun yang ada di dalamnya. Baik, Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, berikutnya tentang fatwa. Ini sebelum kita membahas sekilas beberapa contoh fatwa MUI terkait makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, saya ingin menyampaikan secara umum dulu bahwa fatwa ini adalah ketetapan penjelasan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama, baik secara individu ataupun kolektif. Jadi ulama secara individu, misalkan Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan, Ustadz Fulan mengeluarkan fatwa, itu boleh, individu, orang per orang. Atau misalkan secara kolektif, lembaga, Komisi Fatwa, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa. Lembaga Bahsul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa, misalkan. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa. Atau lembaga-lembaga ormas Islam lainnya juga boleh mengeluarkan fatwa. Begitu juga mustafti, orang yang bertanya-nya. Bisa individu orang per orang, bisa juga kolektif berupa lembaga. Jadi yang mengeluarkan fatwa dan yang meminta fatwa itu bisa individu dan juga bisa kolektif. Tapi nanti terkait dengan fatwa produk halal, yaitu fatwa yang dijadikan landasan BPJPH untuk mengeluarkan fatwa halal, itu hanya dua yang berwenang.
hanya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa BPJPH. Selain itu tidak boleh. Jadi tidak ada fatwa produk halal yang dikeluarkan oleh individual orang per orang yang dijadikan acuan atau landasan BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat halal. Itu hanya tadi dua lembaga tadi. Kemudian Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, dalil fatwa itu ada Al-Quran, ada As-Sunnah atau hadis, ada ijma, kesepakatan ulama, ada qiyas, ada beberapa dalil syar'i seperti masalah mursalah, istihsan, istiqra, dan seterusnya. Nah, itu adalah dalil-dalil fatwa yang tentu para ulama akan menggunakannya ketika melakukan proses istinbatul ahkam asy-syar'iyyah, mengambil kesimpulan hukum fikih, termasuk ketika ingin membahas fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan. Kemudian beberapa contoh fatwa ini para peserta Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama ada fatwa tentang penyembelihan hewan. Fatwa nomor 12 tahun 2009, ini fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang intinya begini, bahwa penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan dua pembuluh darah al-wadajain. 3 hal ini harus dipotong ketika proses penyembelihan. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan 1 kali sayatan dengan cepat. Kemudian memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan hewan, kelepak-kelepak ini. Dan atau suara mendengkur kalau sapi, kambing, kerbau, atau unta ketika disembelih. Nah itu biarkan. Itu semua setelah disayat, biarkan ada darah mengalir deras atau ada kelepek-kelepek dan seterusnya. Itu menunjukkan hayatun mustaqirroh, tanda-tanda hidup setelah disayat. Biarkan sampai terdiam. Kalau sudah terdiam, nah ini berarti menunjukkan bahwa binatang tadi matinya itu karena sembelihan tadi. Nah, kalau demikian maka dagingnya halal dikonsumsi. Karena nanti bisa saja ada gagal penyembelihan syar'i, Bapak Ibu. Jadi dia menyebut asma Allah, basmalah betul. Dia memotong 3 hal tadi, saluran makanan, saluran pernafasan, dan 2 pembuluh darah, disayat dengan cepat, sekali sayatan betul. Tapi setelah disayat, tadi dia tidak membiarkan dulu ada darah mengalir deras atau kelepek-kelepek gerakan binatang tadi yang sebagai tanda hidup atau hayatun mustaqirrah, tapi dia langsung setelah disayat masukkan ayamnya itu ke air mendidih. Ke air mendidih tujuannya dia ingin cepat proses pencabutan bulu. Nah, kalau yang seperti ini itu kategorinya adalah gagal penyembelihan syar'i. Nah, kalau gagal penyembelihan syar'i ya otomatis itu menjadi bangkai dan itu haram dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi. Nah, kemudian standar alatnya, alat penyembelihannya harus tajam. Apapun boleh, harus tajam. Yang penting bukan kuku, gigi, taring, atau tulang. Misalkan mau menyembelih pakai kaca, tajam, boleh. Menyembelih pakai kayu yang tajam, misalkan kulitnya bambu itu. Bambu itu kan tajam kulitnya itu. Nah, itu pakai itu boleh. Pakai apapun boleh, yang penting tajam. Dan bukan berupa kuku, gigi, atau taring dan tulang. Kemudian contoh fatwa berikutnya adalah alkohol. Fatwa tentang alkohol, ini fatwa nomor 11 tahun 2009. Nah, banyak sekali orang yang rancu dalam memahami al-khamr dengan alkohol. Nah, ini harus dibedakan. Al-khamr itu adalah minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan terbuat dari perasan buah anggur atau yang lainnya. Itu hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Al-khamr itu najis dan haram dikonsumsi. Kemudian ada alkohol. Nah, alkohol ini dalam fatwa MUI dijelaskan
terbagi menjadi dua. Ada alkohol hasil samping industri khamar, ada alkohol bukan hasil samping industri khamar. Nah, alkohol hasil samping industri khamar eh, hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Maksud hasil samping industri khamar itu adalah alkoholnya itu didapat dari perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan. Pada saat yang sama dia memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, ini alkohol hasil samping industri khamar. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kemudian kategori yang kedua yaitu alkohol bukan hasil samping industri khamar. Alkohol bukan hasil samping industri khamar, alkohol yang didapat dari misalkan fermentasi buah-buahan secara alami. Karena sejatinya buah-buahan yang kita konsumsi itu ya kalau dalam kondisi masak semuanya mengandung alkohol secara alami. Buah nanas, buah durian, buah mangga. Nah ini. Atau alkohol bukan hasil samping industri khamar ini adalah alkohol yang didapatkan dari perusahaan yang hanya memproduksi alkohol, tidak memproduksi minuman yang memabukkan. Ada pabrik, ada perusahaan memproduksi alkohol untuk kepentingan medis misalkan, untuk kepentingan industri. Nah ini alkohol bukan hasil samping industri khamar. Hukumnya suci. Suci, tapi kalau dikonsumsi ada batasannya. Kalau berupa makanan maksimal 0,5%, kalau berupa minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, itu alkohol. Jadi, pastikan kalau menggunakan alkohol untuk kaitan dengan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan seterusnya adalah alkohol yang bukan hasil samping industri khamar. Kemudian fatwa tentang mikroba, Bapak Ibu. Tentang mikroba ini fatwa nomor 1 tahun 2010. Jadi ini sebagaimana kita tahu bahwa mikroba dan produk mikrobial ini banyak sekali digunakan oleh orang-orang untuk proses produksi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Nah, sekarang perlu bagaimana hukumnya secara fikih. Nah, sudah ada fatwanya, fatwa MUI tentang mikroba dan produk mikrobial. Bahwa mikroba pada dasarnya halal. Halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan, selama tidak membahayakan dan tidak terkena najis. Jadi kata kuncinya tidak membahayakan dan tidak terkena najis. Itu halal. Kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis. Kalau pada media pertumbuhan yang suci kan clear nih, udah halal. Kalau yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, ya dilihat dulu. Kalau bisa dipisahkan antara mikroba dan media pertumbuhannya, kemudian mikrobanya disucikan, disiram air dengan bersih, maka setelah disucikan dengan air yang bersih, mikrobanya halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Tapi ketika mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi tidak bisa dipisahkan dari medianya yang najis dan tidak bisa disucikan, maka hukumnya adalah haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang dari unsur anjing dan babi. Nah, dari unsur anjing dan babi ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, itu fatwa tentang mikroba. Berikutnya fatwa tentang daur ulang air. Ini fatwa nomor 2 tahun 2010. Jadi daur ulang air ini diperbolehkan Bapak Ibu. Secara fikih ternyata sudah ada fatwanya ini. Diperbolehkan dan tentu penjelasan detailnya dalam fatwa ini bahwa daur ulang air ini prosesnya ada tiga macam, tiga cara. Yang pertama, thariqatun nazhi, dengan cara menguras. Contohnya ada sumur ketiban bangkai ayam. Kemudian bau, airnya menjadi bau bangkai. Warnanya juga berubah, rasanya juga berubah. Maka air sumur tadi hukumnya najis.
Nah, najis tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimanfaatkan. Nah, gimana cara mendaur ulangnya supaya bisa kembali halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan? Nah, caranya dengan thoriqatun nashi, dengan cara menguras. Bangkainya diambil, kemudian air sumurnya dikuras, keluar lagi air yang baru, maka ketika sudah keluar air yang baru, hukumnya suci dan halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Itu thoriqatun nashi, dengan cara menguras. Yang kedua, thoriqatul mukatsarah, dengan cara memperbanyak volume air. Memperbanyak volume air, contohnya misalkan ada pada satu daerah yang tandus. Satu daerah yang tandus, dikenal sulit mendapatkan air bersih, eh, orang-orang di situ, penduduk di situ mendapatkan air dengan bersusah payah, menempuh jarak jauh dan antri yang lama, misalkan. Nah, satu ketika ada orang di situ sudah mengumpulkan air di ember-ember di rumahnya, hasil jerih payahnya ya tentu. Nah, tapi satu ember itu ternyata tercampur najis, ada najisnya, ketiban najis. Nah, dia bingung. Yang satu ember ini mau dibuang, dia ingat mendapatkannya begitu susah payah, jauh jaraknya dan harus waktu yang tidak waktu yang begitu lama. Nah, mau tidak dibuang air satu embernya, yang satu ember ini terkena najis. Nah, akhirnya bisa didaur ulang. Daur ulang itu dengan cara memperbanyak volume air, thoriqatul mukatsar. Jadi yang air satu ember tadi najisnya dibuang, kemudian dicampur dengan air ember-ember yang lain, digabungkan dulu sehingga volumenya menjadi banyak. Ketika sudah digabung dengan 8-9 ember yang lain jadi satu, maka hukumnya kembali menjadi suci. Kembali menjadi suci, halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Nah, itu dengan daur ulang thoriqatul mukatsarah, dengan cara memperbanyak volume air. Kemudian dengan thoriqatut taghyir, ini yang ketiga, dengan cara merekayasa. Nah, ini daur ulang air dengan cara rekayasa alat dan obat. Nah, ini banyak digunakan di kota-kota besar yang krisis air bersih, kemudian air yang sudah mengalir di selokan sudah digunakan, didaur ulang dengan bantuan alat dan obat. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dalam fatwa ini dijelaskan, boleh dengan syarat alat dan obatnya tidak terbuat dari sesuatu yang najis. Jadi boleh air yang sudah mengalir di serokan, sudah digunakan, kemudian diproses lagi, didaur ulang dengan kecanggihan alat dan obat, kemudian hasilnya jernih kembali, bahkan dicek di laboratorium juga hasilnya seperti semula, artinya sangat layak dikonsumsi oleh manusia, digunakan oleh manusia, maka hukumnya boleh, tadi sesuai dengan fatwa MUI tadi. Kemudian contoh yang terakhir, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, adalah fatwa kopi luwak. Ini fatwa nomor 7 tahun 2010. Jadi kopi luwak ini adalah biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak, masih dalam keadaan utuh, tidak hancur. Nah, biji kopi yang seperti tadi, yang dikonsumsi, dimakan binatang luwak, kemudian keluar lagi masih dalam keadaan utuh, itu bisa diproses menjadi bubuk kopi. Jadi disucikan terlebih dahulu dengan air, dibersihkan, disiram air dengan bersih, setelah itu ditumbuk menjadi bubuk kopi, setelah itu diseduh menjadi minuman kopi. Nah, ini kalau prosesnya seperti ini, kondisinya seperti tadi, maka hukumnya halal dikonsumsi. Kopi luwak tadi yang konon katanya rasanya itu sangat dahsyat ya. Nah, tapi kalau biji kopi tadi yang dimakan binatang luwak keluar bersama ampas kotoran binatang luwak itu sudah dalam keadaan pecah-pecah dan hancur, maka itu tidak bisa diproses untuk menjadi bubuk kopi yang halal. Itu karena sudah tercampur najis ya, najis kotoran binatang luwak, dan itu menjadi haram dikonsumsi. Tidak bisa disucikan. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati,
Itu sebagai prolog dari diskusi kita pada hari ini tentang konsep halal haram. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Bisa kita gunakan untuk diskusi tentang materi kita ini. Baik, saya kembalikan waktunya kepada uh, Ibu uh, Ayi sebagai fasilitator dan moderator pada sesi kali ini. Baik, terima kasih Pak Kiai, Bapak dan Ibu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, kita masih cukup waktunya, kalau tidak salah 30 menit sampai dengan 2.15. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi tanya mengenai bekicot. Kalau tadi Silakan Pak. disampaikan Dengan Pak siapa? Mohon maaf. Pak Hazim, Pak Hasim, silakan. ya, apakah ketentuan itu bersifat subjektif atau bersifat umum? Contoh kasusnya kayak bekicot. Bagi saya bekicot itu kan hewan menjijikkan, tapi bagi Ya, orang lain sebagian dia tidak. Nah, apakah secara pribadi saya mengharamkan atau saya tetap menghukumi bahwa bekicot itu halal? baik. Pak Hashim ya. Ini Ya, langsung dijawab saja ya Bu Ayi. Silakan Eh, Pak Kiai. Iya, ini terkait dengan bekicot. Sebenarnya ada juga fatwanya ini sudah ada. Fatwa MUI nomor 25 tahun 2012. Jadi kalau tadi ini kita mengacu ketentuan fatwa dulu. Dalam fatwa ini bekicot oleh jumhur ulama, oleh mayoritas ulama ditetapkan hukumnya haram dikonsumsi. Karena ini menjadi bagian dari hasyarat. Hasyarat itu binatang kecil yang melata di bumi yang di situ hukumnya haram dikonsumsi. Nah, walaupun ada yang menyatakan dari Malikiyah itu halal, tapi kita Syafi'iyah dan kebanyakan ulama itu haram dikonsumsi. Nah, sekarang terkait dengan tadi yang ditanyakan Pak Hasim, kaitannya menjijikan dan tidak. Jadi yang menjijikan contohnya bekicot misalkan, eh, oleh kita dianggap menjijikan, tapi ternyata oleh beberapa orang dianggap misalkan lucu, malah tidak jijik misalkan. Ini artinya tidak menjijikan. Ini bagaimana hukum fikihnya? Jadi yang dijadikan acuan itu adalah ketentuan umumnya, Pak Hasim. Jadi kalau ketentuan umum, masyarakat orang secara umum menyatakan bahwa cacing bekicot itu jijik, maka hukumnya haram. Terlepas nanti ada satu, dua, tiga orang atau satu komunitas yang menyatakan bahwa cacing bekicot itu tidak jijik. Nah, jadi ketentuan menjijikan itu pada zauk am, pada ketentuan umum. Nah, adapun ada beberapa kalangan atau beberapa orang, nah itu tidak dianggap dalam penetapan hukum fikihnya. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan yang bekicot ini memang sudah ada fatwa MUI-nya, Pak. Jadi hukumnya haram dikonsumsi. Ya, ya. itu Makasih. jawabannya Pak Hasim. Ya, Ya. sama-sama. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan konsep halal haram yang disampaikan oleh Pak Yai? Boleh Pak Sidik, silakan. Baik, Bapak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sidik. Untuk mungkin berita-berita yang terakhir ada ayam goreng, tapi minyaknya dari babi itu, Pak. Baik. Nah, itu mungkin yang saya tanyakan, mungkin ayam-ayam goreng yang lain itu ya mereka UMKM apa ya self declare-nya itu menyantumkan logo halal, tapi kan kita nggak tahu kode produknya itu kan, Pak. Nggak ada kode produk di bawah logo halal itu, Bapak. Iya. Iya. Untuk Baik. hal seperti itu bagaimana, Bapak? Baik Pak Sidik, ada dua pertanyaan. Yang pertama ada berita yang viral ya, yang
saat ini kita simak melalui media, ada ayam goreng tapi minyak gorengnya itu ada unsur babinya atau minyak babi. Nah, ini tentu hukumnya haram dikonsumsi karena walaupun itu ayam, walaupun ayamnya disembelih secara syar'i, tapi dalam proses produksinya itu ketika menggoreng itu terkontaminasi najis, dan najisnya najis mukhal atau najis berat, yaitu minyak babi, dan ini tidak mungkin disucikan. Maka hukumnya haram dikonsumsi. Ayam goreng yang minyaknya dari minyak babi tadi. Nah, kemudian kode produk pada kemasan produk tidak nampak. Ini pada sertifikat halal ya. Saya kira ini pertanyaan yang terkait dengan teknis, Pak Sidik. Nanti ada narasumber lain yang membahas tentang teknis kaitan dengan sertifikat halal. Silakan nanti Pak Sidik bisa tanyakan lagi tentang sertifikat halal yang kode produknya itu tidak nampak ya, tidak muncul. Nah, intinya ya produk yang akan diedarkan di tengah masyarakat berupa makanan, minuman, obat-obatan kosmetik, dan sebagian jasa itu ya harus diajukan sertifikat halal. Ya, seperti itu. Itu jawabannya, Baik, Pak. Terima cukup kasih Pak Bapak. Sidik. Ya, sama-sama. Baik, berikutnya ada Bu Cahya, Pak Yai. Silakan. Masih di mute, Bu Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Cahya. Ya, mengenai yang mikroba, Pak. Jadi kan tadi Silakan. ada kalau mikrobanya tumbuh dari media yang tidak bahaya dan tidak najis, berarti bisa dipakai ya dalam kalau kita kan di kosmetik ya Pak ya. Tapi Iya, pada di lapangan suka diminta apa media pertumbuhannya Pak. Sedangkan kalau di dalam industri itu kan biasanya memang medianya adalah agar. Nah, iya, apakah agar itu kan tidak berbahaya dan tidak najis ya? Tapi agarnya itu kalau alginat lah, tetap harus diminta sertifikat halalnya. Nah, itu agak sedikit teknis nih ya Pak, tapi kalau dari penjelasan Bapak kan, kalau mikrobanya, hmm, apalagi ini kan di industri, di apa, ditumbuhkan gitu, di iya, di agar. Nah, apakah memang agarnya sendiri, eh, menurut saya kan agarnya tidak najis dan tidak bahaya ya, iya, Pak Kiai. Untuk penjelasannya itu satu lagi mungkin kalau di kosmetik ini sekarang sedang maraknya yang namanya eksosom dan sekretom. Nah, tapi kalau dari manusia udah jelas mungkin tidak bisa ya Pak ya. Nah, tapi betul. untuk dia ada copy paste dari tumbuhan yang dimiripkan dengan manusia itu hmm, itu bagaimana apa ya halal dan haramnya Pak. Terima kasih. Baik, baik Bu Cahya. Tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan mikroba. Jadi intinya menggunakan mikroba itu boleh, misalkan untuk produk kosmetik dengan catatan atau dengan syarat tidak membahayakan dan tidak terkena najis. Nah itu, mikrobanya tidak membahayakan dan tidak terkena najis. Begitu juga menggunakan media pertumbuhan mikrobanya, boleh, asal tidak membahayakan dan tidak terkena najis. Nah, tapi kalau media pertumbuhan dan mikrobanya itu membahayakan, ya ini tidak boleh. Secara fikih juga haram kalau membahayakan. Atau terkena najis yang tidak bisa disucikan. Ini juga haram digunakan karena najis yang akhirnya tidak bisa disucikan. Ya. Terkena najis kemudian tidak bisa disucikan. Tapi kalau terkena najis kemudian bisa disucikan, nah boleh asal disucikan terlebih dahulu. Setelah disucikan, suci baru digunakan.
Itu. Kemudian yang kedua, kosmetik. Tadi ada yang lagi tren istilah tadi ya. Ada satu bahan baku mungkin ya. Ada bahan lah, bahan kosmetik. Nah, intinya ya yang pertama bukan dari unsur manusia. Bukan dari unsur manusia, kemudian bukan dari sesuatu yang najis. Bukan dari unsur manusia dan bukan dari sesuatu yang najis. Nah, itu boleh digunakan untuk bahan kosmetik. Karena kosmetik ini kan tidak dikonsumsi tapi digunakan di luar. Banyak kan seperti itu. Nah, ketika digunakan di luar maka dipastikan kesuciannya tidak najis. Tidak najis karena kesucian ini nanti orang pakai bedak atau pakai apa skincare atau pakai parfum, kemudian dia sholat. Nah, sholat ini kan harus suci, badannya, pakaiannya harus suci. Nah, kalau dia menggunakan kosmetiknya ada unsur najis, nanti sholatnya tidak sah. Nah, itu pentingnya kosmetik diberi logo atau disertifikat halal untuk memastikan kesuciannya tadi. Iya, itu jadi ya intinya dari tidak selain dari unsur tubuh manusia dan juga tidak dari sesuatu yang najis tadi. Itu jawabannya Bu Cahya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Baik, baik berikutnya ada Pak Ferli, Pak Yai. Silakan Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ferli. Pak, saya mau nanya, itu kan tadi kan dijelasin alkohol sama khamar kan beda ya? Iya, Kalau misalnya ada kasus ini ada tempat penyimpanan terus diisi dengan khamar, itu medianya penyimpanannya nanti buat dipakai tempat lain itu termasuk najis atau gimana ya, Pak? Atau perlu disucikan lagi, Pak? iya. Jadi al-khamr ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Khamr minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun. Itu namanya khamr dan hukumnya najis, kemudian haram dikonsumsi. Kalau misalkan ada satu tempat, misalkan gelas atau botol, kemudian digunakan untuk tempatnya khamr tadi, minuman yang memabukkan. Maka gelasnya itu mutanajis, terkena najis. Kalau mau kita gunakan harus disucikan terlebih dahulu, disiram air sampai bersih. Sampai tadi warna, bau, rasa alkoholnya itu hilang. Nah, kalau sudah disucikan, maka gelasnya atau botolnya itu kembali suci dan kembali halal untuk digunakan, boleh digunakan. Nah, itu jadi harus mutanajis, terkena najis, nanti silakan bisa disucikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Ya, itu. Terima Dan kasih. itu najisnya, khamr itu najisnya mutawasito, najis sedang, yang cara mensucikannya dengan menyiramkan air sampai bersih. Ya, itu Pak Firly. Ya, Terima kasih, Pak Kiai. sama-sama. Ya. Berikutnya ada Pak Muhammad Sofwan. Silakan, Pak. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Eh, Firly. ada berarti apa ya, yang menyebabkan Homer ataupun apa yang menyebabkan Homer itu najis dan memabukkan sehingga haram dikonsumsi itu berdasarkan apanya? Memabukkannya atau apa? Soalnya begini, ini saya mengilustrasikan Iya, kalau berdasarkan kandungan alkohol yang menyebabkan dia memabukkan, itu soalnya air tape itu iya, alkoholnya juga tinggi. baik. Tapi dia tidak memabukkan dan dia juga tidak najis. Nah, penyebabnya apa ya kira-kira? Terima kasih. Baik. Jadi al-khamr ini haram dikonsumsi karena termasuk muskir, memabukkan.
Jadi ilatnya itu iskar, memabukkan, sehingga haram dikonsumsi. Nah, kemudian pada saat yang sama, khamr juga dilabeli dengan status najis. Jadi aslinya khamr ini haram karena muskir, karena memabukkan. Nah, seperti itu, Pak. Nah, kemudian di labeli juga dengan status najis. Najisnya mutawasitoh, najis sedang tadi. Nah, tape ini kan diproduksi untuk makanan. Awalnya tape itu diproduksi ya untuk kue, untuk makanan, bukan untuk minuman yang memabukkan tadi. Nah, memang pada proses berikutnya ketika tape ini dibiarkan berhari-hari, dia kadar alkoholnya menjadi tinggi. Nah, ketika kadar alkohol menjadi tinggi ini sebenarnya ya kalau memang eh, di situ sebaiknya ada semacam kadaluarsa gitu ya, produk tape ini sebenarnya ada. Misalkan kalau sudah lebih dari 10 hari sudah tidak layak dikonsumsi. Ada peringatan seperti itunya kalau memang kadar alkohol tape ini ketika sudah 10 hari ini sudah sangat tinggi misalkan. Nah, seperti itu. Tapi ya memang dari awalnya kalau tape diproduksi untuk kue, untuk makanan. Nah, itu halal dikonsumsi dan ya tentu tidak najis ya. Nah, kalau al-khamr ini dari awal ya memang diproduksi untuk mabuk-mabukan, dan haram itu ilatnya atau sebabnya, motifnya adalah iskar, memabukkan tadi. Kemudian dilabeli juga dengan najis. Ya, itu jawabannya Pak Sofyan. Berarti tergantung niat awalnya memproduksi begitu, Yai. Ya, intinya begini, orang ketika membuat tape itu pasti ya untuk kue ya, untuk makanan. Itu tape itu halal dikonsumsi. Tapi orang membuat khamr, minuman yang memabukkan, ya memang dari awalnya membuat khamr. Dan khamr ini secara hukum fikih itu haram karena iskar, karena memabukkan. Nah, tape itu kan ketika jadi, tape itu kan tidak memabukkan. Ya memang kue-kue yang untuk dikonsumsi. Nah, adapun misalkan tape kalau sudah 1 bulan, misalkan, ini kadar alkoholnya menjadi sangat tinggi. Nah, ini sebaiknya ya kalau produsen itu ada misalkan kayak semacam tanggal kadaluarsa lah seperti itu. Kalau sudah 1 bulan tidak layak dikonsumsi, misalkan seperti itu. Tapi nanti orang beli tape juga, kalau dia beli tape kemudian dia inapkan sampai 3 bulan tidak dimakan, nanti saya makannya nunggu 3 bulan. Nah, ini kan ada something ya, ada sesuatu ini. Kok dia beli tape mau dimakannya nunggu 4 bulan, maksudnya apa ini? Kan seperti itu. Kalau tape itu kan untuk kue, untuk makanan. Dari singkong atau dari ketan ya, ada macam-macam yang bahannya itu. Ya, yang jelas khamr itu minuman yang memabukkan, hukumnya haram, kemudian statusnya najis. Dan ilatnya adalah iskar, memabukkan. Nah, kalau tape ini bukan termasuk khamr, Pak. Tape ini kue makanan yang dikonsumsi dan itu halal dikonsumsi. Ya, mohon maaf Yai. Jadi dalam membuat produk itu kan ada produk utama, ada produk samping. Nah, Iya, produk sampingnya tape ini kan air tape gitu Yai. Nah, iya, air tape ini yang memabukkan dan sebetulnya masih banyak lagi kalau kita mau mengungkap pembuatan minuman yang memabukkan. Itu iya, misalnya dari tape ketan misalnya. Dari beras ketan yang kemudian difermentasi itu kemudian airnya difermentasikan terus dan itu ya memabukkan juga lah. Apakah makanya tadi pertanyaan yang saya ingin penjelasan itu apakah ini dalam taraf belum memabukkan? Kenapa khamr itu diharamkan? Kenapa khamr itu najis? Khawatirnya ketika ini adalah pembuatan air tape ketan yang itu iya. bisa menimbulkan bisa memabukkan, jangan-jangan ini juga najis ya itu
Oh, itu. kekhawatirannya di situ. Nggih. Tidak najis. Jadi air ketan, air produksi tape ketan atau tape singkong itu tidak najis. Itu suci ya, Pak. Nah, khomer itu kalau sudah menjadi khomer, ini sudah menjadi khomer nih, sudah siap disajikan. Ini produknya udah jadi khomer. Nah, itu hukumnya haram dan najis. Nah, kalau tape ketan atau tape singkong itu kan dia makanan kue-kuean ya. Kue-kuean terus nanti ada air tapenya, air tape ketan atau air tape singkong misalkan. Nah, itu airnya itu ya tidak najis. Kecuali nanti kalau misalkan ya sengaja itu di produk untuk minuman yang memabukkan, kemudian dalam posisi sudah jadi ditaruh di tempat dan ini sudah jadi artinya memabukkan. Ketika diminum memabukkan, ya itu nanti berubah, itu namanya menjadi khamr, Pak. Kalau khamr ini kan bahannya dari apapun, apakah dari ketan atau dari singkong atau dari buah anggur atau dari buah durian atau dari apapun, ketika menjadi minuman yang memabukkan, maka itu namanya khamr. Nah, kalau namanya khamr, maka hukumnya haram dan najis. Nah, kurang lebih penjelasan fikihnya seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Sofwan? Sudah, Bu. Terima kasih, Yai. Oke, Iya, sama-sama. terima kasih Ya, Pak. pokoknya Baik, intinya khamr, minuman yang memabukkan terbuat dari apapun, Pak. Ya, itu. Nggih. Oke. baik. Berikutnya ada Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Silakan Pak Fajar. Aku ingin melanjutkan mengenai ini Pak. Mohon maaf, aku mau mengerucut terkait etanol Pak. Kita menggunakan Iya. etanol untuk pengharum, untuk aditif di produk. Nanti, tapi kita nggak tahu nih, kan kita beli di pabrikan. Di pabrikan itu Iya. yang kita dapat MSDS, TDS itu nggak ada produk ini diproduksi dari hasil samping Homer atau bukan, kita nggak ngerti itu Pak Yai. Itu nanti pendamping halalnya kita itu bisa memahami itu enggak, takutnya dengan kita nggak bisa memberikan bukti bahwa ini halal atau haram nanti malah nggak lolos ini, begitu Pak ya. Terima kasih Pak. Baik. Baik Pak Fajar, jadi etanol ya tadi untuk bahan pengharum atau adiktif di produk yang diproduksi oleh Pak Fajar atau yang lainnya. Betul, jadi nanti pastikan bahwa etanolnya itu didapat dari perusahaan atau pihak yang tidak memproduksi minuman yang memabukkan. Nah, itu intinya itu. Tidak didapat dari pihak atau pabrik yang memproduksi minuman yang memabukkan. Nah, caranya gimana? Ya, syukur kalau misalkan sudah jelas mendapatkan dari pabrik A, pabrik B, dan ini sudah jelas bahwa pabrik ini hanya memproduksi etanol untuk kepentingan industri atau medis misalkan. Atau melakukan fermentasi secara alamiah dilakukan sendiri misalkan di perusahaan, ada prosesnya sendiri untuk mendapatkan etanol misalkan. Nah, kalau misalkan tadi yang ditanyakan Pak Fajar, dia mendapatkan dari satu tempat yang di situ tidak jelas. Nah, yang seperti ini sebenarnya juga bisa dalam arti apa? Yang penting kita tidak melihat secara pasti, informasi pasti bahwa etanolnya itu didapat dari satu pabrik yang memproduksi minuman yang memabukkan. Nah, itu. Jadi pastikan bahwa ini kita tidak langsung ambil dari pabrik yang memproduksi minuman yang memabukkan tadi. Nah, itu intinya seperti itu Pak Fajar. Ya syukur-syukur sudah ada kategorisasi bahwa etanol yang non-khamr ini mereknya ini dan seterusnya. Nah, itu maka akan lebih bagus lagi karena semakin jelas ya. Baik Pak, berarti misalnya ternyata aku dapat dari pabrikan ini, oh ternyata dia produksi Homer gitu, yang aku nggak tahu, mungkin itu di luar negeri atau lain, sehingga solusinya adalah berarti aku cari supplier baru gitu ya Pak. Betul, betul. Karena kalau dari supplier yang sama dan itu sudah ketahuan atau jelas produksi minuman yang memabukkan, nah itu
Hukumnya kalau secara fikih kan najis. Hukumnya najis. Dan nanti secara proses regulasi untuk pengajuan sertifikat halal pun pasti akan tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Nah, ini Pak, pendamping penyedia halal ini mesti kan punya wawasan gitu ya Pak ya. Mungkin bisa nggak ada forum atau diskusi yang dia nanti akan memberikan opsi gitu. Iya. Nah, ini saya kira nanti bisa Pak Fajar tanyakan ke narasumber yang kaitan dengan teknis sertifikat halal ya Pak. Baik, Nanti baik. barangkali ada forum atau apa cara untuk mengidentifikasi produk etanol itu bukan industri non-khamar, bukan industri khamar gitu. Nanti silakan ada narasumber lainnya Pak Fajar. Ya, Baik, saya terima kasih hanya Pak Ustadz. terkait aspek fikihnya saja. Ya, sama-sama Pak Fajar. Baik, berikutnya ada dari Pak Sidik. Silakan Pak Sidik. Baik, Bapak mau tanya lagi, Bapak. Silakan Pak Sini. Mungkin ini terkait tentang apa ya, area tempat kerja atau kita bekerja gitu kan kita bercampur dengan non-Islam gitu, Bapak. Iya, Dan mungkin area makannya itu mereka mereka makan babi seperti itu. Nah, iya, terus mereka eh, untuk cuci piring atau gelas dan alat garpu atau sendok seperti itu kan ya mereka mencuci dengan ya paling 1 kali bilas atau 2 kali bilas seperti itu, Bapak. betul, Tuh. Nah, terus sedangkan babi kan najisnya mughaladhah besar. Secara aturan kan harus 7 kali dan dicampur debu tadi ya, Bapak ya. betul. Terus mungkin yang pertanyaan lain itu untuk debu ini gimana, Pak? Makanya eh, selain 7 air bersih tadi atau 7 siram air itu debu ini yang dimaksud debu ini gimana, Bapak? Iya, jadi Ya, Pak. jadi begini Pak Sidik, secara fikih satu objek yang terkena najis mukhaladhah, najis dari unsur anjing dan babi, itu bisa disucikan dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur debu. 7 kali siraman, salah satunya dicampur debu. Nah, ada ulama berpendapat untuk mengganti debu ini bisa misalkan ada eh, apa zat lain yang seperti debu misalkan boleh. Pokoknya salah satunya ada campurannya yang seperti debu tadi atau debu atau yang seperti debu. Nah, dalam konteks pertanyaan Pak Sidik tadi di tempat kerja yang bukan hanya muslim, ada non-muslim dan di situ ada tempat cuci dan lain sebagainya. Ini mestinya dari pihak perusahaan, ini nanti kaitannya dengan regulasi pengajuan sertifikat halal nih Pak, bukan kaitan fikih ya. Kalau fikih kan terkena najis mukhaladhah, ya dicuci 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Setelah itu ya selesai bisa dimanfaatkan lagi. Nah, kalau secara regulasi pengajuan sertifikat halal, satu restoran atau satu perusahaan atau apa, nah itu kan nanti di antara yang perlu diperhatikan, kalau tidak salah kan terkait dengan eh, untuk menghindari yang titik-titik yang berpotensi najis tadi. Jadi nanti ada pemisahan, misalkan alat produksi dipisah, kalau ada yang produk halal dengan produk non halal. Kemudian etalase dipisah antara produk halal dengan produk non halal. Nah, ini saya kira regulasi yang terkait dengan eh, pengajuan sertifikat halal. Jadi termasuk yang pertanyaan Pak Sidik yang tadi, yang di area kerja yang ada tempat cuci bersamaan, yang najis dan yang mukhaladhah dan non mukhaladhah, yang berat dan yang tidak berat tadi. Nah, nanti coba bisa ditanyakan kembali Pak ke narasumber yang terkait dengan teknis. Apakah nanti harus ada 2 tempat yang dipisahkan? Satu tempat untuk pencucian eh, barang-barang yang bukan najis berat. Satu titik nanti ada tempat untuk pensucian barang-barang yang najis berat, dalam arti yang istilahnya itu yang non halal ya, yang non halal tadi itu. Ya, itu Pak Sidik. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Baik, Pak Yai, waktunya tinggal 3 menit lagi. Boleh closing statement atau masih ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu? Silakan jika ada yang masih ingin bertanya. Satu penanya lagi. Baik,
Bisa closing statement sepertinya Baik, Pak Yai. baik, terima kasih Bu Ayi. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, Alhamdulillah kita sudah diskusi tentang konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Mudah-mudahan di kemudian hari Bapak Ibu menjadi penyelia halal di tempat masing-masing, dan ini merupakan eh, tugas yang sangat mulia terkait dengan sertifikat halal yang saat ini masif dilakukan oleh pemerintah agar semuanya betul-betul terpantau dan terkawal, karena penyelia halal ini kan nanti akan berada di titik yang krusial ya, mengawal bagaimana produk itu betul-betul halal sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan ada baiknya Bapak Ibu terus menambah wawasan terkait dengan fikih makanan. Bapak Ibu bisa membaca hasil-hasil fatwa MUI yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Bisa dibaca secara online di website MUI atau di-download secara gratis. Ada filenya di situ dan silakan bisa ditelaah kapanpun dan dimanapun. Baik, itu saja closing statement dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan selama presentasi dan diskusi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.